Dulu saya pikir Pak Rohman itu yang jaga. Kamu ikut aku aja yuk. Kamu nggak usah mikirin hasil, gajimu pengen berapa tak kasih. Tapi omset makin banyak malah Bapak ada something wrong. Omset Bapak sebulan kira-kira di angka berapa, Pak? Hey you, kembali lagi di UNAS Podcast powered by Damai Putra Group, tempat kita berbagi cerita seru. Nah, hari ini saya kedatangan orang yang menurut saya spesial banget karena ini bukan orang biasa nih. Ini luar biasa. Saya mau tahu hari ini kita mau gali-gali lagi. Ini tamu saya namanya Pak Rohman. Selamat datang Pak Rohman. Apa kabar? Nah, Pak Rohman ini ini keren banget ya orang nih. Dia pemilik dari toko buah, kebun buah. Saat ini kebun buah nih lagi rame-ramenya nih. Sekarang udah berapa cabang, Pak? Kebun buah, Pak? 10 cabang, Pak. 10 cabang. Oh, iya. 10 cabang. Dari 10 cabang boleh tahu, Pak, di mana aja tuh Pak yang udah berjalan? Pertama Merintisnya di Harapan Indah, Pak. dari pertama di Harapan Indah ya. Pertama berarti kan setahu saya nih Pak. Oke. Terakhir kan pertama saya tahu Pak Rohman buka di Aralia ya, Pak. Aralia. Ya, lalu cabang kedua Di Boulevard, Pak. Boulevard yang di sana ya. Terus terakhir Mary Melo. Lalu selanjutnya yang keempat di mana tuh Pak? Sumarekon. Sumarekon Bekasi. 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 Kelima Kelapa Gading, Pak. Kelapa Gading setahu saya ada 2 nih. Berarti Kelapa Gading 2, 6. Ya. Greenville. Ke Jakarta Barat. Itu ke Doya. Terus Kemanggisan. Kemanggisan juga ada juga. Kemanggisan berarti dekat Binus ya. Ya. Lalu Jawa BK. Jawa BK ada. Satu lagi Galumas. Oh gila, hebat tuh Pak Rohman. Tapi yang spesial dari Pak Rohman nih ya, yang saya tuh pertama kali ketemu Pak Rohman gak nyangka tuh ngelihat kesederhanaannya dia sih. Ini sederhana banget. Padahal kalau kita lihat 10 cabang kebun buah milik dia itu omsetnya tuh sebulan tuh miliaran, itu udah gak main-main, udah bukan puluhan ratusan juta, udah miliaran udah. Itu kenapa Pak? Demen banget. Nggak bergaya gitu loh. Kayaknya sederhana tiap hari-hari itu. Kenapa Pak? Nggak kepikiran Pak kayaknya Pak. Terlalu sibuk kerjanya. Kadang kan kita lihat kan sekarang kan kalau orang ya kebanyakan kan flexing gitu ya. Kayak kelihatan berduit ya, kayak barang branded semua. Tapi lihat deh Pak Rohman, coba perhatiin. Nggak ada branded-brandednya sama sekali gitu loh. Padahal omset sebulan miliaran nih. Kenapa Pak? Itu apa sih yang menyebabkan Bapak jadi gini? Jadi emang nggak kepikiran aja. Untuk bangun tidur udah banyak kerjaan ya. Oh gitu ya. Sebelum nyampe jam 12 jam 1 itu masih mikir kerja lagi Pak. Masih mikir tidur lagi terus ya. Berarti hari itu penuh, tiap hari kerja aja gitu ya. Nah sebetulnya Pak Rohman sendiri tuh sebelum memulai toko kebun buahnya nih yang sekarang lagi rame banget, itu sebetulnya awalnya tuh dari mana sih Pak bisa buka toko kebun buah ini Pak? Cerita yang panjang Pak, cuma boleh ceritain aja, saya ada waktu Pak. Iya ada ya. boleh. Awalnya. Ya, aku dulu lulus sekolah itu 2005 SMA ya Pak. SMA 2005 di Jakarta. Kampung Pak, di Kudus Pak. Kampung Kudus. Oh iya. Orang Jawa. Oke, terus di kampung itu nganggur itu nggak enak karena di sana kan orang-orang pekerja semua gitu kan. Aduh kemana ini kan, perantau ke Jakarta itu jual HP Pak. Jual HP maksudnya jualan HP? Buat ongkos. Buat ongkos jual handphone. Itu tahun 2005? 2005, oke terus? Terus dari sana tuh belum kerja waktu di Kudus? Belum ada usaha apapun? Oke, terus Pak? Kerja di proyek. Bangunan? Di bangunan. Oke, terus? Di bangunan ini ya, Sabtu gajian Senin habis Pak. Oh gitu. Iya kan kita kasbon dulu waktu itu, makan buat ke warung-warung itu, kasbon sama warung. Masih single tapi waktu itu ya? Single. Datang ke Jakarta ya nyari teman aja yang ada di Jakarta gitu.
Terus pernah jadi ikut kenek Kopaja juga. Kopaja, jangan dulu banget tuh Kopaja. Iya. Itu buat nyambung hidup aja itu kan. Karena di kampung juga malu kalau nganggur kan. Berarti dari kampung ke Jakarta tuh sebetulnya cuma bawa bekal apa? Ijazah SMA. SMA ya. Iya. Terus lanjut dong Pak. Terus proyek habis, aku mau kemana nih kalau ke kampung lagi, malu kan gitu kan. Ya, betul. Karena nganggur gak punya kerjaan gitu. Karena di Kudus orang sibuk semua Pak. Kan banyak pabrik, banyak PT itu di sana kan. Akhirnya mulai untuk ngelamar dulu apa? Ngelamar jadi OB. Ngelamar jadi OB. Sempat jadi OB itu OB. di perusahaan di yayasan pendidikan aja kayak orang-orang kursus itu. Di tempat kursus gitu, tempat kursus. Jadi OB. Waduh, jadi OB. Jadi OB sekarang jadi. Wah, ini bagus buat tagline nih dari OB. Iya, betul ya. Gitu. Jadi OB berapa lama Pak? 6 bulan ada. 6 bulan sempat jadi OB. Lanjut lagi. Jadi OB pas mau ketemu Lebaran, waduh mau nggak mau pulang kampung. Cuma kan di kampung kan juga, pasti butuh ya bagi-bagi biaya operasional dari kampung, gajinya aja sebulan kurang itu kan gitu. Akhirnya terus nggak pulang nih. Pulang. Tetap di Jakarta. Ngelamar lagi ke Indomaret Pak. Indomaret, itu udah ada Indomaret, oke. Terus di Indomaret sebagai pramuniaga. Yang kasir itu, yang di toko-toko itu, yang kita lihat sekarang itu. Ya. Berapa lama tuh di situ Pak? Itu ada 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahun. Di daerah mana waktu itu Pak Indomaretnya? Di Mangunjaya sih, Bekasi. Di Bekasi. Iya. Iya. Terus setelah itu gimana nih awalnya kok bisa tiba-tiba dari OB kerja di Indomaret terus ini yang kita bingung nih kok bisa nih OB sebulan gaji 450 Pak. 450 itu ya sebulan. Cuma yang penting nyambung hidup aja dulu lah gitu kan. Buat cukup makan, rokok ya Pak ya. Rokok nggak bisa. Nggak cukup ya. Terus jadi setelah habis dari Indomaret itu? Indomaret, jadi gini di Indomaret itu, wah ini kayaknya kesempatan tuh untuk merubah nasib nih kan, karena karyawan tetap gitu. Aku harus bisa nih gitu. Dari mulai sistem operasionalnya, dari mulai sistem stok-stoknya, komputerisasinya, aku harus paham nih kan, ini kan. Nah, ini bekalku nanti untuk masa depanku kalau pikir. Iya. Jadi di Indomaret itu justru malah belajar ya, belajar banyak. Lanjut Pak. Habis itu udah menguasai semua, aku satu kontrakan sama temenku. Tak tanyain, Pak di Indomaret udah berapa lama? 10 tahun. Waduh, 10 tahun yang akan datang aku sama nih kayak temanku kan gitu kan ya. Jadi ngelihat teman yang sama-sama kerja di Indomaret, dia udah kerja 10 tahun lebih dulu. Masih begitu-begitu aja. Terus jadi mikir, kok sudah 10 tahun masih begini. Iya, dengan konsepnya toko, sistemnya toko, sama-sama udah bisa nguasai nih gitu. Akhirnya waduh kalau begini 10 tahun yang akan datang sama ini aku begitu. Akhirnya aku nyari keluar ya. Keluar pindah di es krim. Nah, di situ udah mulai jadi sales, awalnya helper dulu gitu kan. Sales es krim. Ya. Es krim apa kalau boleh tahu Pak? Boleh sebutin ya? Gak apa-apa. Es krim Walls. Es krim Walls, kenal tuh. Iya, jadi tahu target, tahu estimasi, tahu area. Itu dari situ. Berapa lama Pak di es krim? Sama 2 tahun Pak. Kurang lebih 2 tahun. Kurang tahun 2 tahun. Setelah itu, berarti pengalamannya sebelum memulai usaha buka toko nih sebetulnya sempat kerja dulu lama ya Pak ya? Oke, Indomaret tadi. Di Indomaret itu sempat berarti 2 tahun di 2 tahun. Setelah di Indomaret gimana nih? Dari Indomaret 2 tahun pulang kampung nih Pak. Pulang kampung akhirnya. Pede kan udah 3 tahun nih nggak pulang gitu kan. Di kampung itu ya namanya orang kampung kan. Jauh-jauh dari Jakarta 3 tahun ya. Kita ngajak jalan-jalan dulu, diajak makan-makan, nggak punya duit juga kan. Waduh, duitnya habis nggak cukup. Duitnya habis buat hidup di Jakarta gitu. Kata temen gue bilang,
jauh-jauh ke Jakarta cuma numpang tidur sama numpang makan doang ini katanya, sama manjangin rambut. Wah, tersinggung lagi nih. Harus jadi nih kan gitu. Tapi aslinya Bapak di kampung asalnya dari keluarga yang ada paling nggak mampu. Oh, justru paling nggak mampu. Makanya di situ di kampung kan namanya ya, kalau tahu saudara-saudaranya dia ada yang kerja di Kudus sendiri kan biasanya dia ditarik kan, diajak, ayo ikut saudara. Kalau aku kan di sana ya nggak punya saudara yang nggak punya saudara yang punya kerjaan yang bagus gitu ya. Gitu. Terus akhirnya balik lagi ke Jakarta lagi dong. Balik lagi ke Jakarta. Apa yang dilakukan setelah balik lagi ke Jakarta? Itu aku alih profesi jadi sales es krim, Mbak. Es krim. Oh, tadi kan es krim udah. Es krim Indomaret es krim. Es krim nih aku harus jadi. Aku pikir di es krim jauh lebih baik dibandingin Indomaret gitu. Ya, karena ini kan bukan pramuniaga seperti di Indomaret kan. Ini di kantornya apa di ininya di toko. Di Indomaret. Enggak, bukan di es krim. Sales ke toko-toko Indomaret. Oh, keliling-keliling justru. Justru kapal area gitu kan. Aku pikir gaji lebih, ya waktu kita masih muda kan nyarinya gaji gitu. Ya pasti harus lebih bagus lah, harus lebih besar, betul. Lama, gitu. Tapi dapat lebih besar nih gaji. Justru malah lebih kecil lah. Oh, lebih kecil. Itu mau masuk Indomaret lagi kan nggak bisa udah. Udah nggak boleh. Nggak boleh. Kalau udah keluar nggak bisa masuk gak lagi. Bisa. Apa ada batasan umur itu? Udah nggak bisa lah kan, kita juga nggak enak juga. Oke, terus mau nggak mau ini aku tekunin nih kan. Udah aku tekunin, udah ini. Waduh, nggak ada potensi ini. Di es krim itu nggak ada potensi. Sama aku, pertanyaanku sama kayak di Indomaret juga. Namanya Pak Paiman itu aku tanyain, Pak, masuk es krim tahun berapa? 94 gitu. Waduh, masih ngontrak lagi. Ini aku yang ngerintis ini semuanya gitu. Ternyata dia sendiri udah ngerintis lama. Dia ikut ngerintisnya, tapi ya namanya perusahaan pasti yang bagus, ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih bagus lagi, ngambil yang muda yang lebih bagus ini. Ini nanti korbannya aku lagi nih kan gitu. 2 tahun aku tidur di mes karena gaji kan nggak seberapa lah, gaji cuma 1.500.000 waktu itu. Tidur di mes sama teman-teman mes ini kan berbagai karakter, ada yang dari Lampung, Surabaya, tukar pikiran, perantauan semua lah. Semua itu. Terus dari situ kayaknya kita kalau begini-begini aja nasib nggak berubah nih kan gitu. Kalau dari kampung udah nggak mampu, masa di sini juga jadi orang susah juga kan gitu kan. Akhirnya apa yang dilakukan? Ada aku nyari bisnis sampingan dulu waktu masih kan kita belum punya planning untuk kemana-mana. Bisnis sampingan itu jualan kardus. Kardus yang dijual. Jualan kardus. Jadi ya itu yang. Gimana tuh jualan kardus tuh maksudnya? Beli kardus ke agen-agen itu sehari bisa 800 kilo. Sambil bekerja di es krim itu. Oh, jadi sambilan. Buat nambah pemasukan. Berapa lama nekuni jualan kardus? Ya hampir 2 tahunan itu juga. Hampir 2 tahunan. Dan menjanjikan karena kiloan gitu. Aku pikir kan modal 600.000 kita jual jadi 1.600.000 gitu. Berarti 2 kali lipat lebih loh Pak. 3 kali lipat itu. Tapi ternyata kenapa nggak dilanjutkan sampai sekarang itu? Itu aku lanjutkan waktu itu kan. Tapi ada proses yang lebih menarik lagi ya. Aku lanjutin sampai aku keluar dari es krim pun aku yakin aku bisa hidup nih. Karena rata-rata per hari ini 1 juta gitu kan. Oke, udah oke banget tuh kalau rata-rata sehari 1 juta berarti per bulan udah hampir 30 jutaan. Bagi 2 sama temen udah yang ngikut dia yang ngangkatin, nggak mungkin aku angkat sendiri 800 kilo gitu kan. Itu temanku sebulan bisa beli Tiger waktu itu kan. Wah, hebat ini. Motor Honda. Terus dari sini kayaknya ini potensi ini. Aku mendingan jadi pemulung daripada kerja ini kan gitu kan awalnya. Nah dari situ aku udah mulai nggak nyaman dengan di es krim ini. Teman-teman yang senior ada kecelakaan, ada ini nggak ini ya tanggung jawab penuh di situ. Oh iya. Ada sesuatu hal yang kira lebih bikin nggak nyaman lah. Oke. Nanti kalau korbannya ke aku gimana ini kan? Ancang-ancang nyari kerjaan lagi, dapatnya di Yakult. Yakult. Karena menjanjikan dari 1,5 ke gaji 3.500.000 sampai 4 juta. Oke dong. Ini
temen satu mes aku tarik semua itu. 12 orang. Semua jadi pindah ke Yakult. Pindah ke Yakult itu. Lalu sambil jalanin itu juga kardus tadi itu. Masih jalan. Masih jalan. Cuma ada anak buah nih mulai. Wah. Karyawan udah nggak jalanin sendiri. Gitu. Kesini karena Yakult konsepnya nggak boleh 2 kaki. Nggak boleh 2 kaki. Kamu pilih nasi apa tempe, harus fokus karena perusahaan Jepang. Wah, aku harus fokus nih, kayaknya menjanjikan tuh Yakult. Gitu. Karena ada bonus, ada 1 kali gaji, ada rapelan, ada THR. Sebagai sales juga tuh ya. Sales. Berapa lama di Yakult, Pak? 2 tahun. Nah, lalu dari Yakult apa lagi yang dilakukan? Nah, kebetulan area aku dulu Yakult di Harapan Indah. Harapan Indah. Oh, ini awal mula nih tahu Harapan Indah tuh dari situ. Oke. Proses penjualan tuh bagus ningkat gitu kan. Nah, di situ di kampung ada peluang nih Matoa itu seolah-olah rambutan Papua katanya kan. Matoa itu apa, Pak? Buah Matoa. Oh, itu memang nggak populer ya. Populer. Iya. Dari Papua. Oke. Terus adanya di Kudus nih. Gitu, adanya di Kudus. Ini kebunnya. Oke. Nah di Kudus ini dia nggak tahu masarin kemana gitu kan, karena overstock di sana kan nggak ada pemasaran. Jadi pada saat panen orang-orang di sana tuh nggak ngerti ini mau dijualnya kemana. Nah dari situ coba-coba dulu lah gitu, karena aku di Yakult juga ada ngirim ke toko-toko buah. Aku coba nih ngirim ke toko buah patung burung yang di sini juga, Pak. Oke. Ada toko buah di situ. Di situ. Itu. Tertarik minat di kampung itu modal cuma 20.000. Jualnya 35 itu laku. Tiap hari habis. Aku coba cuma 100 kilo kan. Itu berarti kan 1,5 juta ini kan. Itu. Waduh, ini 200 kilo bisa 3 juta. Ini kerjaan sebulan dikerjain cuma sehari nih kan, 200 kilo enteng gitu. Oke, jadi awalnya nih gara-gara Matoa ya. Jadi Matoa ini sebenarnya buah yang bikin berubah peruntungan nih ya. Aku kerja sebulan, aku jalanin sehari dapet ini. Akhirnya setiap hari semua schedule teman-temanku yang ada toko buah aku mapping semua. Tarik-tarikin dulu, aku tawarin sama Matoa. Karena biasanya toko buah juga jual Yakult ya. Jual Yakult. Jadi sekalian nawarin Yakult, sekalian nawarin toko buah. Pinter nih Bapak. Terus lanjut lagi, Pak. Itu menarik. Waduh, ini baru berapa bulan aku udah dapat untung hampir 50 juta, Pak. Oh iya, baru 50 juta. Ini kan udah nggak tertarik sama baru kerjaan. Dari satu macam buah, satu item buah nih. Itu udah nggak tertarik sama kerja, aduh kok jadi begini kan itu. Tapi secara aturan main kerjaan tetap profesional. Tetap profesional dong, ya. Akhirnya aku izin baik-baik keluar dari resign. Dari aku. Ternyata waktu usaha beda lagi. Apa ininya, Pak? Jatuh bangunnya ada. Oh, ada juga. Tapi nggak selamanya Matoa laku ya. Matoa kan ada musimnya. Kalau udah nggak musim aku ngapain? Iya benar juga. Lanjut. Duh gitu kan. Nah terus ambil ini ke alpukatnya di Kudus itu alpukat, Matoa sama jeruk Bali. Oh yang terkenal dari sana tuh tiga macam itu. Ada yang maksudnya dia menghasilkan itu ya produsen. Terus Pak. Aku ambil bukannya untung malah rugi. Loh, oh gitu. Karena kita jualan nggak sendirian, Pak. Ada kompetitor, supplier gede banyak di situ. Oh, oke. Akhirnya kan gambling, nggak aku jual, rusak. Buah kan dia nggak lama ya hidupnya ya. Maksudnya umurnya tuh paling ada umur tertentu. Aku jual rugi, ini gimana ini? Balik lagi ke Yakult apa gimana? Terus itu. Sambil nyari-nyari langganan sampai dulu itu pernah aku supply ke tukang jus, Pak, sambil ngilangin saingan. Aku biar nggak saingan ini karena modalku nggak ada. Aku saingan nyuplainya ke tempat jus. Tukang jus. Ada 50 outlet itu udah. Pokoknya kamu jualan harus untung. Aku nitip jual, kalau alpukatku nggak matang nggak usah dibayar. Oh, sampai segitu nih. Dan orang jus itu respon. Kalau bisa jangan alpukat aja, yang lain. Alpukat. Ini jus bukan jus satu tempat nih ya. Jadi dia jus yang punya cabang banyak. Cabang. Pokoknya semua aku tawarin yang depan-depan Indomaret itu. Oh, oke. Nitip jual aja, orang yang nggak ada tak taruh aja, orang yang nggak ada tak taruh. Nanti kalau habis bayar 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo, ngilangin
hindarin kompetitor karena aku belum siap di modalnya waktu itu. Ya. Itu. Nah, Sambil lanjut lagi nih. Ini kan itu awalnya nih. awalnya. Kenapa bisa buka toko kebun buahnya ini belum nih? Belum sampai nih. Ya itu jatuh bangunnya 2 tahun lah. Langsung begitu toko buah itu setelah aku udah bisa ngirim ke Carrefour sama Giant. Oh, oke, toko-toko besar lah. Besar, Modern market. Modern market. Itu dulu sebelum aku buka toko ini sehari bisa 8 ton all item. Ngirim All ke- item 8 ton, Pak, sehari. sehari. Wah, itu Ngirim ke hebat. Carrefour ke Giant itu. Itu setelah 2 tahun merintis ya. Heeh. Nah, terus ngirim ke Giant PO ku 24 ton, ketolak 16 ton. Gudangku- Setengah lebih dong itu yang ketolak. Iya, itu. Gudangku masih di Pasar Family itu, Pak. Oh, di Pasar Family punya gudang. Sewa di situ Pasar kan. Family itu di Harapan Indah Harapan juga ya. Indah. Jadi 24 ton yang diorder, Mm-mm. yang diterima cuma 8 ton, Belum diterima. belum diterima. Ngirim Senin sampai Selasa itu udah ketolak 16 ton itu. Bingung dong, diapain lagi Habis itu itu. kalau aku terusin lagi makin dalam nih kan. Hmm. Itu aku jual di gudangku sendiri. Pokoknya satu orang harus ngantongin naga merah. Ternyata responnya orang Harapan Indah ini bagus. Di Pasar Family itu Pasar ya. Family. Dari situ, Bu, rumahnya mana? Aralia, Bu, rumahnya mana? Harmoni, Bu, rumahnya mana? Klaster-klaster kita tuh. Iya. Evolia. Waduh, langganan. Lama-lama kan karena biasa sales kan cepat akrab sama Iya, anak-anak. iya betul. Mas, buka aja sana patung kuda. Patung kuda mana? Aku tahunya Pasar Family, Pasar Induk Iya, kan iya gitu. benar. Akhirnya aku coba-coba waktu ke sana ya pernah mapping area itu cuma buat ngukur konsumen. Jualan di antara Aralia sama di dekat danau itu, Pak. Aralia sama deket danau. Iya, iya. Diusir security, tapi 1 jam ini 800.000 omsetnya. Waktu itu udah berbentuk ruko atau masih apa? Belum, aku jualan di mobil untuk ngukur konsumen. Oh, masih di Nanti mobil. aku pasti buka di patung kudanya gitu. Nanti kalau enggak kan aku kejebak nih sama orang kan asetnya Iya, betul, sewanya betul. tinggi gitu. 1 jam 800.000, Harapan Indah hebat ini. gitu. Marketnya Marketnya bagus, bagus gitu. Akhirnya aku kaliin 7 jam walaupun jam operasional ini 15 jam. Target 5 juta dapat ini gitu. ya. Per harinya Per tuh ya. hari. Ternyata targetku melebihi omset melebihi target, Pak. Oh, bisa lebih target luar biasa, Pak. Aduh, ini ada yang salah planningku. Di situ orang nggak yakin kok buka patung kuda, kok buka di patung kuda gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi dari waktu di gudang Pasar Family ini langganan itu banyak kan orang sana. Oke, oke. Padahal bisa dibilang nggak terlalu deket ya antara kan Pasar Harapan Family. Indah luas ya. Nah, Pasar Family sama Aralia. itu Jauh. lumayan jauhnya. Oke, terus Pak. gitu. Omset pertama buka itu 7 juta. Akhirnya buka nih, udah buka Di toko. toko, tapi supply masih jalan ke supermarket. Gitu. Nah dari situ, ini kalau satu ruko 7 juta, coba deh setahun ini ada peningkatan nggak? Ternyata makin lama konsumen naik, Pak. Wah, setahun enak nih 10 juta gitu. 10 juta konsumen naik dengan rata-rata pembelian cuma 120.000 lah gitu kan per orang, berarti ini nggak maksain orang belanja, berarti betul. rutinitas dia Tapi makan rutinitas, buah. betul. Oh, ini oke potensi. Dari situ setahun, nggak nyampe setahun aku buka yang di Boulevard. Yang di Boulevard. Oke, itu cabang kedua tuh Cabang saya lihat. kedua. Ya, betul. Nah, karena deketan sama Pasar Family lebih terkenal lagi di situ. Lebih yang rame dia- lagi. Nah, Lebih rame lagi dia. lebih rame lagi. Oke. Itu sempet opening dapat 13 juta, tapi sempet rata-rata satu ruko waktu itu 27 juta. Buah apa waktu itu yang paling laku? Ya Alpukat Naga Matoa Alpukat itulah Naga yang biasa Matoa, ya. brand kita yang Ada setahu kita saya nih tokonya kebun buah nih durennya nomor 1 nih. Wah, kalau nyari duren pasti ke situ saya. Ya, kalau duren Durian nanti. Oh, duren nanti ya. Waktu itu belum sampai duren tuh ya. Oh, iya iya. Sambil oke. minum, Pak, ya? Iya, jangan. Seru nih ngomong sama Pak Roman. Oke, akhirnya buka cabang kedua. Cabang kedua. Ternyata nggak segampang itu maintain gitu. Oh, ada tantangannya juga. Tantangannya juga. Jadi dari karyawannya, dari sistemnya, dari program semua dulu aku sendiri nggak ada tim-tim yang bisa program kan. Oke. Timbangan harus satu sistem sama
komputer gitu. Wah ini gimana belajar lagi nih gitu. Nah ketemu Pak Rizky nawarin lagi yang di sini, ini baru 6 bulan di sini. Oh iya. Tuh cash flow kecil. Itu ketemu saya berapa tahun yang lalu ya? Iya. 5-6 tahun yang lalu ya? Iya. Iya. Ya mungkin sedikit cerita ya, waktu itu saya ketemu Pak Rohman itu di cabang yang di Aralia. Ini saya baru ngomong nih sekarang nih, jujur sama Pak Rohman. Dulu saya pikir Pak Rohman itu yang jaga karyawan. Iya, bisa penampilannya sederhana banget. Waktu itu dia cuma pakai kaos, sandal jepit, celana pendek ya kan, lagi motong buah. Iya. Saya pikir karyawan ya, ternyata yang punya loh. Bener ya Pak ya, waktu itu ya malam-malam ya. Iya malam. Akhirnya saya tawarin, coba di sini ada yang kosong Pak, mau gak? Akhirnya kita survei sama-sama ya. Lanjut, akhirnya buka. Udah cash flow udah habis rugi, duit udah nggak ada, tawarin Pak Rizky lagi. Lihat kokonya gede banget lagi. Mau aku isi apa ini kan gitu. Iya. Pengalaman di toko buah juga belum, karena biasa supply, biasa enak nyuplai volume gitu. Betul. Itu. Akhirnya malah jadi tambah banyak nih. Kenapa tuh? Sekarang sampai 10 bahkan nih. Saya juga bingung. Nah, biasanya kan sama-sama supplier ini punya mindset untuk menguasai. Sesama supplier, pemain buah lah, pemain ini harus dimonopoli nih, ini harus diperkuat nih, karena kalau enggak ini kuat di sumbernya, pemasarannya pasti saingan terus. Itu. Akhirnya mau nggak mau, karena aku ada supermarket yang harus aku supply ya, dan aku kalau dapat pengirim yang ngirim ke sana ke sini, aku nggak dapat apa-apa nih. Gitu kan. Pasti diperbandingkan sama supplier yang lain. Betul. Gitu. Ini aku akuisisi, ini aku pokoknya aku kontrak lah. Pokoknya kamu banyak sedikit kirim ke aku. Harga ngikutin petani ya. Itu untuk nyuplai yang supermarket ini tadi. Biar aku nggak ada timbul stok kosong. Iya. Nggak tahu yang supermarket ini collab semua. Iya gitu kan. betul. Giant ya terutama udah nggak ada ya sekarang. Gitu. Tapi petani ini kan harus udah nanam, udah mulai panen, udah metik. Aduh bang kemana ini? Jadi awalnya tuh karena nggak ada tempat lagi buat buang ya. Karena nggak mungkin market di Harapanindah mungkin udah nggak nyerap banyak ya. Baru kepikiran mana? Kelapa Gading. Kedorong Kelapa Gading juga sama. Baru kalau untuk nyari customer tetap ini kan butuh waktu 3 bulan gitu kan. Betul. Untuk analisa. Ini sebulan udah nggak pernah turun jumlah konsumen gitu. Karena semua cabang kebun buah nggak pernah yang namanya saya lihat sepi. Coba lihat. Iya. Tadi malam saya juga mau beli buah. Saya lihat parkirnya saking penuhnya. Saya lewat Pak. Jadi coba. Aduh ini ramai banget ini. Jadi kebun buah itu di mana-mana, nggak cuma di sini ya, di Kelapa Gading. Pertama kali saya lihat Kelapa Gading buka 1. Saya nggak dapat kabar dari Pak Roman. Saya cuma wah Pak Roman lagi nih kebun buah. Kira-kira berapa bulan lagi saya ke depan lagi tuh ada di Boulevard ya, di Jalan Boulevard utama ada kalau kita Kelapa Gading, di ujung lagi, wih buka lagi 1 lagi. Gila juga ada Pak Roman nih. Iya saya kaget. Dan yang paling saya kaget sebetulnya pada saat saya makan ke daerah Kedoya Pak. Iya. Saya lihat, wih ada lagi. Kok makin lama banyak amat di mana-mana nih. Hebat loh Pak Roman tuh cepat maju loh. Apa Pak kira-kira yang membedakan toko buah Bapak sama toko buah lainnya? Kenapa Bapak rame terus itu loh? Kenapa bisa begitu itu? Kasih, ada yang mau tahu nggak? Jadi sama aja sebenarnya Pak. Cuma intinya sih tagline itu kan demi yang selalu ada gitu kan. Demi yang selalu ada. Demi yang selalu ada. Demi pelanggan lah. Oh oke. Itu. Tinggal komplainnya pelanggan kita servis, kita perbaiki, terus dia nggak tahu kita kasih edukasi, dia nggak tahu rasanya kita suruh nyoba, itu aja sih. Bukan perang harga, dimurahin, paling murah dari semua toko buah, enggak juga, kan aku ada karyawan yang harus dibayar. Nggak bisa murah-murah juga ya. Iya. Tapi satu hal ya, mungkin yang istri saya pun selalu bilang gitu ya ke saya, terus ada beberapa teman-teman. Satu hal yang menjadi pembeda sebenarnya, nggak tahu Pak Rohman nyobain apa. Biasanya kita kalau ke toko buah itu kan mau nyoba malah nggak dikasih, bener nggak? Oh nggak boleh. Kalau beli dulu baru boleh makan gitu. Kalau ini di toko buahnya Pak Rohman
kita datang malah disuruh cobain. Cobain ini, cobain itu. Jadi semua kita dicobain. Padahal kita belum tentu mau beli buah itu kan, semua dicobain. Tapi itu konsepnya bagus sih, Pak. Itu bagus banget. Semua ya dicobain. Bikin positif aja, Pak. Kadang-kadang kita bingung, ini gak rugi apa ya? Semua orang pada nyobain gitu. Rugi lagi kalau orang nggak beli, Pak. Itu. Kenapa? Kalau dia nyoba, tapi suatu saat dia beli masih untung. Tapi kalau kita udah setiapin barang, tapi nggak dibeli orang, ini lebih rugi, lebih parah, Pak. Mendingan rugi satu item, 1 piece, 2 piece gitu kan. Oh iya benar. Betul sih. Kadang-kadang tuh jeruk nggak ada tes, dibukain sama karyawannya. Cobain. Oh gitu ya. Dicobain pakai pisau gitu. Iya. Yang bagusnya karyawan itu helpful banget dan tahu gitu. Mas saya mau beli enggak, saya nggak tahu cara milihnya. Dipilihin dan benar yang dipilih itu benar-benar Iya enak. betul. Sama kedua ya karyawannya baik-baik sih Pak. Nah itu tantangan tersendiri tuh. Bapak bisa bikin mendidik semua karyawan Bapak menjadi yang helpful itu saya salut sih bisa kayak gitu sih. Dipertahankan Pak. Nah lanjut lagi ya. Tadi mulai masuk ke durian tuh tadi itu. Dari mana tuh bisa durian jadi raja durian? Biasanya kalau kita lihat ke sana itu durian udah kayak pohon, banyak banget. Harganya pun murah gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak? Awal mulanya Pak? Durian kita udah komit sama petani. Jadi ada yang dari Palu, ada yang Bali. Petani Palu juga kita kontrak untuk semua durian yang di Palu. Kamu yang ini petanimu berapa orang? Semua aku naung. Kita nggak tahu mangsa pasar kita berapa, tapi bilang aku semua yang mampu gitu. Dan udah berjalan berapa tahun? 5 tahunan lah. 5 tahunan. Itu dari Palu. Petani, dari Palu. Terus yang dari Bali sama juga. Dari Bali. Oh. Cuma dulu Palu itu sempat sekali rugi durian. Sekali kirim cuma 2 hari itu 70 juta, Pak. 2 hari ruginya? Ruginya 70 juta. 70 juta. Karena ongkosnya itu dulu lewat pesawat, 1 tonnya itu 19 juta kalau salah itu kan. Ngirim sekali 4 ton udah ketahuan 80 juta. Gitu. Ya. Barangnya yang kejual cuma separuhnya, nggak tahu proses pemetikannya. Ini harus dipelajarin lagi ya. Tadi karyawan kalau nggak tahu barang jangan jualan deh. Gitu. Ngabisin modal gitu. Iya. Iya. Oh, durian dari dua kota itu ya Pak ya, antara Palu. Tapi kalau di Indonesia itu memang cuma 2 tempat yang untuk bagus. penghasil. Enggak, banyak sih di Medan ada. Oh Medan, tapi kan bukan montong ya. Kalau Medan kan emang durian Medan gitu. Ada montongnya cuman belum berkembang. Oh, ada belum berkembang. Di Jawa ada, cuman yang sekarang masih bagus untuk di ini ya Palu sama Bali. Palu sama Bali ya, karena mereka budidaya sendiri dari montong aslinya bukannya dari Thailand ya Pak? Thailand dulu. Tapi sekarang kan Palu itu gunung semua. Pohon durian. Durian semua. Oh, baru tahu. Kemarin aku ke sana itu 2 hari dilihatin, diajak ke gunung-gunung, buahnya. Oh, jangan dipetik dulu. Nunggu kalau udah tua gitu. Oh, itu yang tak tambung gitu. Itu petani-petani lokal itu. Mereka udah bisa budidaya sendiri. Udah. Oh, saya pikir masih yang ada apa saintisnya atau apa bawa bibit dari mana. Oh enggak, lokal ya. Lokal ya. Oke. Seneng nih ya saya ngobrol sama Bapak nih. Sekarang ada satu pertanyaan penting nih. Ada 10 cabang. Ya. Selain ini yang baru disebutin adalah tokonya, tapi setahu saya ada jus juga ya. Ada jus, ada kanvas. Kanvas apa tuh? Kanvas ngirim buah ke kaki 5, Pak. Waduh, itu bisnis lagi tuh ya, itu beda bisnis, lagi. Itu konsep dari aku lah adopsi di sini kan. Ke kaki 5. Kaki 5 tuh yang di pasar. Warung, pasar, semua ya. Itu berarti dari Bapak juga yang nyuplai. Iya. Jadi omsetnya nih, waduh gila sih. Untuk jusnya sendiri Pak, itu kenapa bisa bikin jus tuh? Awalnya gimana tuh? Jus itu lebih duluan dibandingin toko sebenarnya Pak. Jus lebih duluan malahan ya. Ya. Tapi kayak lihat belakangan ya jus ya. Lebih duluan. Oh lebih duluan ya. Lebih duluan. Karena jusnya ini kalau pernah coba ini itu biasanya kan kecil ya. Ini segini. Harganya pun murah ya. Murah. Dan buah apapun harganya sama ya. Mau dicampur apa? Ya. Sama. Oh, ini langganan. Iya.
Iya. Oh, tapi itu salah satu pendukung dari toko buah sebetulnya. Iya. Di situ ya. Aku supply sama nyari karyawan. Waktu itu nyari karyawan kalau jam 9 pagi udah kelar, karena aku supply kan berangkat pagi. Karyawan itu nganggur nih. Oh, Itu akhirnya disuruh ngejus. tapi Gitu. bisa ya. Pertama, waduh ini aku kalau pengen ngejus, tapi kalau timku nggak bisa ngejus, percuma nih buang barang lagi kalau nggak Ya. ada produk. Wah. Nyari nih ke tukang jus dari Bekasi Barat sampai Cikarang, cuma beli jus tak minum tak buang, beli jus tak minum tak buang. Oh, memang itu orang yang ngejusnya juga harus dicari, Pak. Nyari satu dulu gitu kan, nyari. Yang sekarang di Melo ini, Oh. Mas Ano itu Bu. Iya. Itu dari awal dia paling 2 orang sendirian lah, berdua Memang awalnya. itu kayak koki gitu, Pak. Dia harus bisa ngeracik jus gitu. Iya, pakai perasaan. Kayak bikin kopi kan apa namanya? Iya. Barista gitu ya. Ini ya. jusnya khusus ya. Oh, nggak bisa sembarangan. Saya pikir tinggal ambil orang udah jadi Nggak jus. bisa. Aku dulu pernah orang-orang Jawa, orang-orang Cilacap aku pakai. Itu bikin jusnya kalau nggak kurang kebanyakan Oh. di dalam satu gelas itu. Itu. Terus takarannya kalau kadang kental, kadang encer. Oh iya ya, benar juga ya. Bisa begitu ya. Kadang kebanyakan batu es, kadang kebanyakan susu. Wah, ini kan rasanya nggak bisa flat Nggak sama. bisa gitu. flat. Akhirnya Nah, aku dapat orang jus ini tak kok sepi nganggur depan tuh. Kamu gimana gajinya? Sistem bagi hasil. Sebulan bagi hasilmu berapa? Kurang nombok malah Pak. sama timku ini kan. Pas mau lebaran, kamu ikut aku aja yuk. Kamu nggak usah mikirin hasil, gajimu pengen berapa tak kasih. Makan tak kasih ya. Itu. Karena aku ada yang ini tadi tenaganya bisa aku pakai buat nge-wrapping buah, ngirim ke Lotte, ngirim ke Carrefour, ngirim ke ini gitu. Nah, nanti kalau ngejus itu buat belajar aja, sisa sortiranku buat belajar aja gitu. berarti jus itu setiap orang apa udah kan ini kan cabang satu sini orangnya itu. Yang tempat lainnya Semua toko ada tuh. ada dilatih jusnya. juga sama yang satu itu. Iya. Kan ini dampingan berdua, biasanya 2. Nanti lama-lama yang udah bisa, udah mentalnya udah Pegang jadi, cabang. belajar. Nah, sebelum ini jus juga pernah ya itu tadi kan nggak segampang itu orang ngomong kan enak nih cerita Iya, ya. ngomong enak ya. Aku buka jus itu langsung 10 titik Pak. Menurutku sisa sortir gitu. 10 titik di depan Indomaret semua. Sampai Titian, sampai mana dulu ya. Marakas itu. Rame. Ternyata maintain tim ini susah. Oh, iya. Karena kasir ya kita Ya, nggak betul, curiga sama orang. Ya, Ya, betul. bangunnya tidurnya ini ya, dia nggak curiga. Ini tak kasih, aku targetku nggak gede-gede Pak. Satu gerobak itu kayak punya satu kontrakan aja lah. Kebagian 500.000 aja udah bagus banget gitu kan. Daripada punya kontrakan, bikin kontrakan habis 100 juta, dapatnya 500.000 per bulan. Sekaligus buahnya juga yang nggak kejual bisa keolah ya, nggak jadi ini. Saking sederhana aku mindset ke seperti itu, orang-orang ini aku perhatiin kok begini. Lama-lama semua tempat jus ini ramai 10. Ngajak bagi hasil. Oh. Bagus dong aku gitu kan. Harusnya untungnya lebih gede gitu. Tak coba baru 2 minggu ini udah dapat 7 juta. Nah waktu itu aku cuma target itu cuma 5 juta ini 2 minggu udah 7 juta 14 juta. Ini pasti ada manipulasi nih kan. Bukan tak terusin tapi tak tutup semua. Kaget ya. Itu uangnya ambil, ini uangnya ambil, ini modal 27 juta ambil semua keluar. Nah, itu. Tapi omset makin banyak malah Bapak ada something wrong malah merasanya. Sama tim iya. Padahal kan bagus dong omset makin banyak. Tapi kan timbul masalah Pembagi hasilnya mungkin manipulasi. hitungannya manipulasi. Oke. Mungkin lebih deep itu sih ya. Lebih dalam. udah ke manajer ini ya, manajerialnya ya. Waduh. Oke. Seru nih. Cuma kayaknya kalau ngobrol sama Pak Roman banyak, mungkin harus bikin episode kedua nih. Saya tapi penasaran satu deh Pak, boleh ya Pak. Dari semua 10 cabang Pak, omset Bapak sebulan kira-kira di angka berapa Pak? all business rata-rata per bulan 20 M. 20 M. ini nggak makan bangku kuliahan loh. 20 M loh Pak. Aduh luar biasa. Cuman penampilannya sederhana. Dari apa tadi Pak? Sering? Dari kanvas 6 M yang 14 M, 15 M dari toko-toko itu.
Gitu. Luar biasa ya. Ya kita tunggu deh investasi lagi di Harapan Indah ya Kak? Iya dong. Kita tunggu deh. Oke deh. Mungkin gitu aja ya kita ngobrol. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang mau nanya nggak sama Pak Roman? Boleh, silakan. Boleh, ada yang mau nanya tuh. Dengan sudah ada 10 cabang, untuk kedepannya itu ada cita-cita pengen buka sampai berapa cabang sih Pak? Boleh. Bukanya tak terhingga, cuma yang ditarget bukan cabangnya, tapi sekarang kan kalau 20M kali setahun belum sampai 1 triliun kayaknya. 20. Belum. 121 triliun dua. Targetku 5 triliun gitu doang. Tapi maksimalnya 800 miliar sebenarnya udah cukup, tapi per hari Pak. Per hari ya. Bukan per tahun. Ada lagi yang mau nanya? Boleh. Pak, gimana sih reaksi orang-orang yang dulu di desa sekarang tahu Bapak kondisi sekarang? Ya, Aku tarik-tarikin semua, pokoknya yang di kampung nganggur juga aku tarik-tarikin. Kalau aku dulu kan beban mental karena akunya yang minder sendiri. Anaknya orang nggak mampu gitu doang sih. Sekarang malah yang dari kampung Bapak yang Tarik-tarikin. ikut kerja sama Bapak. Ya. Pertanyaan itu maksudnya? Iya. Tapi di kampung udah apa nih? Udah bangun? Enggak juga. Jangan-jangan Ya biasa aja begini aja. Ini lagi kastil Pak. Enggak. Ada lagi mungkin mau ditanya? Nggak ada. Oke, terima kasih Pak Roman udah datang di UNAS Podcast. Kita senang banget Bapak udah datang. Nanti kapan-kapan kalau ada undangan lagi datang ya Pak ya. Bisa support juga buah-buahan kalau kita lagi bikin open house ya. Sering ya waktu itu pernah ya? Durian ya waktu itu ya. Ntar kan sering lagi. Oke, terima kasih Pak Roman. Senang ketemu dengan Bapak. Kita tutup ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.